Pemirsa, selamat datang di jantung masa depan Indonesia. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara dan selamat datang di perayaan istimewa 5 tahun Salam Bukit Raya Digital Tanpa Batas. Bersama saya Vicky Setiabudi dan saya Sarina. Tepat 5 tahun lalu Salam Bukit Raya berdiri sebagai media pemerintah Desa Bukit Raya yang terus berkomitmen menyajikan informasi berkualitas kepada halayak luas. Dan kini dari kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara, Salam Bukit Raya telah menjelma sebagai media digital desa yang menjangkau luas dan menembus batas. Digital tanpa batas bukan hanya sekedar tema, juga menggambarkan semangat terus tumbuh, beradaptasi dan berinovasi demi pelayanan informasi yang inklusif dan memberdayakan. Dan pada hari ini di tengah semangat pembangunan Ibu Kota Nusantara, kita hadir bukan hanya untuk merayakan usia, tetapi juga untuk menguatkan komitmen bahwa desa bisa maju, desa bisa digital, dan desa bisa menjadi garda terdepan perubahan. Mari kita buka perayaan ini dengan semangat yang penuh optimisme dan kebersamaan yang hangat dari Tanah Nusantara. Inilah 5 tahun Salam Bukit Raya Digital Tanpa Batas selengkapnya. Pemirsa, 5 tahun perjalanan tentu menyimpan banyak cerita tentang tantangan, inovasi, dan juga semangat membangun dari desa. Untuk merefleksikan perjalanan 5 tahun Salam Bukit Raya, saat ini sudah hadir 2 sosok penting yang menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Baik, saat ini di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Kepala Desa Bukit Raya, yaitu Bapak Yatiman. Selamat pagi Bapak. Baik, kemudian di sebelah sana juga ada Bapak Sekdes Bukit Raya. Selamat pagi Bapak. Iya, dan istimewanya hari ini di tengah-tengah kita juga sudah hadir Pak Troy Harold Pantau ya Pak ya. Panjang sekali nih Pak namanya. Mungkin kita akrab panggilnya Pak Troy saja ya. Beliau adalah staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, bagian komunikasi publik. Ya, selamat pagi Bapak. Baik, luar biasa ya narasumber kita kali ini. Ada 3 sosok dan juga yang pertama adalah pemimpin desa saat ini ya, yang membawa semangat baru ke dalam langkah-langkah digitalisasi. Dan juga ada satu lagi sosok pemimpin dan juga selalu berada di balik setiap pemberitaan Salam Bukit Raya. Dan satu lagi adalah pendukung kita semua, yakni tentunya dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Betul sekali Viko. Nah, saya hari ini adalah hari yang spesial sekali karena tepat kita memperingati 5 tahun Salam Bukit Raya, sebuah media pemerintah Desa Bukit Raya yang berdiri dari tahun 2020 saat itu ya, Pak Sekdes. Ya. Nah, saya mau ke Pak Yatiman terlebih dahulu. Pak Yatiman, sebagai Kepala Desa Bukit Raya, bagaimana Bapak melihat peran Salam Bukit Raya ini tentunya dalam kehidupan masyarakat desa selama ini? Ya, terima kasih Mas Fik. Kegiatan terkait peran daripada media yang ada di Salam Bukit Raya ini sangat penting bagi kami sebagai penyelenggara pemerintah. Karena memang bisa menjadikan sumber informasi dan edukasi. Nah, harapan kami dengan adanya media ini ke depan, karena ini bukan hal yang jangka waktu yang pendek. 5 tahun ini pendewasannya juga sudah luar biasa. Ibaratnya sudah 1 periode kalau secara jabatan politis kan gitu. Ini bukan hal yang sedikit tambah. Ibaratnya sudah mendekati sempurna lah. Karena saya pikir juga teman-teman ini bukan pemain abal-abal Pak, izin. Ini luar biasa, bukan hanya di media di Bukit Raya, tapi kegiatan yang ada di Bukit Raya pun beliau juga ikut tampil. Nah, salah satunya dengan Salam Bukit Raya ini, kami berharap ke depan, karena ini sudah 5 tahun ke depan, ya ditingkatkan, tetap semangat, dan kami juga atas nama pemerintah juga pasti memberikan support yang luar biasa. Ya, baik, luar biasa Pak Kades tanggapannya. Betul sekali. Nah, di tengah kita ini ada Pak Troy ya, yang merupakan tokoh dari komunikasi publik IKN. Nah, IKN sendiri seperti kita tahu juga berjalan sudah 5 tahun ya Bapak. Nah, tanggapannya Bapak sendiri terhadap Desa Bukit Raya, kita ini adalah salah satu ya desa digital yang ada di IKN. Betul. Dan tahun ini kita mengangkat tagline semakin digital. Bagaimana Bapak? Silakan. Iya. Pertama-tama atas nama Otorita Ibu Kota Nusantara kami mengucapkan selamat ya 5 tahun Salam Bukit Raya. Nah, 5 tahun menjaga konsistensi acara ini tentu saja tidak mudah. Jadi yang kedua, kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Apalagi tadi Pak Kepala Desa menyampaikan bahwa
ini dibuat dengan sungguh-sungguh ya. Nah, pemain belakang layarnya ini. Ya. Dan menjadi penting buat Ibu Kota Nusantara karena kita berada dalam satu ekosistem. Ya. Ya, jadi kita harus saling mensupport satu sama lain. Salah satu yang saya memberikan apresiasi ya OIKN adalah bahwa lewat Salam Bukit Raya bersama dengan tim yang ada di belakangnya ini itu memberikan edukasi ya tentang bagaimana IKN ini dibangun. Saya koreksi, jadi belum 5 tahun nih IKN ini, belum 5 tahun ya. Kurang nih literasinya. Kemarin 2 tahun, ini menuju tahun yang ketiga, begitu ya. Nah, ini juga merupakan edukasi dan juga untuk memerangi misinformasi, disinformasi dan juga hoax. Nah, ini penting sekali gitu kan. Saya sudah mengikuti episode dari podcast Salam Bukit Raya ini banyak sekali, kalau nggak salah puluhan ya, episode yang khusus membicarakan tentang IKN. Nah, sehingga kesalahpahaman itu dan hoax itu bisa segera dijelaskan gitu ya. Contoh banjir katanya gitu kan, IKN banjir, nah itu semua hoax ya, dan lain sebagainya. Dan ya hal yang lain adalah literasi digital yang dilakukan kepada baik aparat setempat maupun masyarakat desa ini sangat penting. Karena sekarang kehidupan yang modern ini mau tidak mau warga ini harus melek digital. Nah, cara menyampaikannya ya harus dengan cara yang cair. Lewat apa? Ya model-model podcast yang mudah dicerna. Nah, kalau kategori segmentasi masyarakat ini bermacam-macam ya, Bu Sarina ya. Ada mereka yang old style, jadul katanya gitu kan ya, yang tidak terlalu paham teknologi. Dan kan harus dikasih tahu nih, oh bagaimana caranya untuk memanfaatkan teknologi. Yang paling gampang adalah ya lewat perangkat digital yang ada. Nah, kemudian ada yang kelas yang lebih muda sedikit. Nah, mereka ini sibuk bekerja. Nah, sibuk bekerja kadang-kadang nggak memahami ya bagaimana menggunakan secara bijak. Teman-teman lah yang memberikan edukasi. Ada lagi yang muda kategori yang anak-anak dan sebagainya. Ibu kan didik ya Bu ya. Nah, anak-anak ini juga harus diajarkan. Nah, jadi saya sungguh-sungguh ya otoritas sungguh-sungguh bangga begitu ya dengan ini Pak Salam Bukit Raya. Jadi 5 tahun ini jangan berhenti pada keberhasilan yang saat ini dicapai, tapi kita kepingin menjadi kelipatannya lagi gitu. 10 tahun, 15 tahun. Amin. Kemudian sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara ini menuju Indonesia Emas 2045 insya Allah menjadi kota yang sudah lengkap. Nah, tetapi kan kita punya tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini perlu didukung oleh ekosistem yang ada di sekitar kami, Desa Bukit Raya. Terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Sekretaris Desa, aparat semuanya. Lalu kemudian media ini kita harus kolaborasi satu sama lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Troy. Ini luar biasa ya. Keren banget ya Bu Sarina ya, komitmen dan juga tadi satu kata kunci yang saya dapatkan adalah dapat memerangi hoax seperti itu ya. Berita-berita bohong itulah peran media sekali. Betul sekali. Dan terutama influencer sepaku itu juga salah satu media juga yang bisa bisa menangkal lah kalau kita bilang ya. Jadi bukan hanya hujan yang ditangkal, jadi berita-berita hoax juga bisa kita tangkal. Penting itu. Betul. Nah, sekarang kita beralih dulu ke pimpinan redaksi Salam Bukit Raya ini, Pak Adi Suryadi. Nah, Pak Adi, jadi sebagai pimpinan redaksi Salam Bukit Raya ini tentunya Pak Adi telah membersamai Salam Bukit Raya dari awal berdiri ya. Kalau boleh mengenang sedikit apa nih momen yang paling berkesan selama 5 tahun ini? Iya, terima kasih Bu Sarina. Wah, kalau dibicara momen yang paling berkesan ya, saya pikir semua momen itu selama kami menjalankan 5 tahun ini berkesan semua, Pak. Wow. Iya, berkesan semua kalau saya bilang. Karena apa? Karena memang kita mulai awali kegiatan desa digital ini, bagaimana meliterasi masyarakat, itu dari nol, Pak. Semua teman-teman saya melihat itu tidak ada yang benar-benar orang IT, orang media, nggak ada. Mereka otodidak, mereka belajar. Ya kan, ada pun dibuka terkait dengan pelatihan MC ya atau public speaking. Daftar kalian, mereka ikut. Akhirnya mereka ikut mendapatkan sertifikat tuh.
Nah, terus kami coba buka YouTube, kayaknya menarik deh kalau kita buka YouTube. Pada saat itu Pak, kita buka YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya dari situlah muncul momen kami selama 5 tahun. Dan akhirnya kemarin atas konsistensi kami ditetapkan tahun 2022 ya, ditetapkan kami sebagai desa digital pertama yang ada di IKN waktu itu pada ditetapkan oleh Pak Kepala Otorita. Dan alhasil juga banyak program-program yang masuk ke tempat kami, mulai dari pelatihan literasi digital, pelayanan digital, terus literasi bahkan UMKM pun juga diambil terkait dengan digitalnya. Dan itu saya bilang perjalanan 5 tahun ini momennya itu yang tidak bisa terlupakan. Tapi ada satu memang momen yang paling tidak terlupakan. Menarik nih. Yang menurut saya itu jadi ini karena waktu itu memang sudah pas jadi IKN, kami pun sudah eksis beberapa tahun sebelum ada IKN, ya menjadi kebanggaan ya buat kita semua bahwa kita pernah diundang di Istana Negara pada saat itu oleh Bapak Presiden Jokowi Pak, waktu peresmian logo Nusantara. Itu momen yang sangat ya apa yang kita kita lakukan itu terbayar gitu loh Pak. Ya mungkin itu ya momen-momen menurut itu saya. Dukanya juga banyak ya. Banyak sekali kalau bicara duka. Terus terang kemarin sebelum IKN Pak, kita swadaya itu luar biasa, kami mencoba live dengan alat yang sangat-sangat terbatas pada saat itu, ya kan? Terus habis itu dengan SDM yang sangat-sangat terbatas pada saat itu, kami cobalah live pada saat itu dan akhirnya berhasil gitu loh. Alhamdulillah sekarang udah nggak kurang-kurang Pak Kades support kami dengan alat dan bantuan, ini udah luar biasa. Banyak momen 5 tahun ini nggak kurang lah saya. Susah banget itu digambarkan dengan kata-kata ya. Sampai kejar-kejaran sama pas pampres juga pernah. Tuh, mereka tuh yang ngalamin. Ya. Luar biasa pengalaman kita Penyatuan ya. air dan tanah dari seluruh Nusantara itu kita Kendi naikkan Nusantara. malam-malam. Nah, tadi kalau kita sudah ngomong-ngomong nih soal yang berkesan-berkesan nih, Mas Sekdes dan juga bapak-bapak lain. Nah, ngomong-ngomong nih, Salam Bukit Raya juga turut mengawal bagaimana momen berkesan setahun terakhir. Apa itu Bu Sarina? Iya, salah satunya kita menjadi bagian penting ya sejarah bangsa Indonesia yang mana untuk pertama kalinya peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pertama kalinya ada di Ibu Kota Nusantara ya. Kita bisa meliput langsung ya bagaimana euforia upacara kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Kita juga menjadi saksi saat itu ya. Kita bahkan bisa melihat secara langsung bagaimana perhelatan Akbar kemerdekaan di IKN Tanah Betul Nusantara. sekali. Kita simak informasinya berikut ini. Sebuah momen bersejarah tercipta dalam peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, bendera duplikat Sang Merah Putih dan teks proklamasi diarak dari Monumen Nasional atau Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Sabtu 10 Agustus 2024. Kirap ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang menyerahkan duplikat bendera dan teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka Duta Pancasila di ruang kemerdekaan Monas. Tim yang bertugas membawa bendera adalah Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah, sementara pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Kirap ini diiringi oleh sekitar 180 abang none dari DKI Jakarta, 122 Purna Paskibraka, serta siswa-siswi dari berbagai institusi termasuk Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. Berbagai kesenian dan budaya lokal turut serta dalam acara ini, menciptakan suasana yang penuh semangat nasionalisme. Dengan menempuh rute sejauh 14 km, kirap melintasi titik-titik ikonik Jakarta sebelum tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Dari sana, bendera dan teks proklamasi diterbangkan ke Balikpapan menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Setibanya di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, rombongan disambut pasukan kehormatan dari Pas Pampres dan Purna Paskibraka Kalimantan Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Istana Negara di IKN. Di sana, tugas membawa bendera dan teks proklamasi diemban oleh Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Banten dan Lili Wenda dari Papua Pegunungan.
Dalam rangka menyambut upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 putra-putri terbaik Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di Istana Garuda IKN pada 13 Agustus 2024. Pengukuhan ini menandai kesiapan para Paskibraka untuk menjalankan tugas bersejarah pada upacara peringatan kemerdekaan. Puncak perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mencatat sejarah baru dengan penyelenggaraan upacara kemerdekaan pertama di IKN. Upacara ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam menyambut perpindahan ibu kota sekaligus menjadi upacara terakhir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Upacara ini juga melibatkan masyarakat Kalimantan Timur, termasuk masyarakat Desa Bukit Raya yang secara khusus diundang untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera di sore hari. Rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang mencerminkan 3 transisi besar: penyambutan ibu kota baru, pergantian kepemimpinan, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Upacara di Istana Negara IKN berlangsung hikmat dengan pengibaran bendera merah putih yang sukses ditunaikan oleh Paskibraka Tim Nusantara Baru. Suasana semakin meriah dengan atraksi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari TNI Angkatan Udara yang melintasi langit IKN, serta pengumuman pemenang baju adat Nusantara terbaik yang dimenangkan oleh Camat Sepaku Gamaliel Abimanyu Arliandito beserta istri Uswatun Hasanah. Peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum penting dalam transisi pemerintahan dan pemindahan ibu kota menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Luar biasa ya Viko ya, Ya. dan juga Bapak, kita lihat sendiri bagaimana euforia kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu dan bagaimana Salam Bukit Raya turut merasakan langsung momen bersejarah perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Nah, semangat kemerdekaan ini bukan hanya soal perayaan pemirsa, tapi juga tentang bagaimana kita terus berinovasi dan juga membangun bangsa, termasuk dari desa. Iya, betul sekali. Sungguh luar biasa karena semangat kemerdekaan tak hanya terlihat di Ibu Kota Nusantara saja, tapi juga merambah di setiap sudut desa. Nah, ada begitu banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat di berbagai kalangan. Nah, betul sekali, termasuk di Desa Bukit Raya yang saat itu menyelenggarakan banyak sekali program-program kegiatan-kegiatan yang memperingati kemerdekaan, mulai dari lomba kreativitas lingkungan, semangat kompetisi olahraga rakyat, karaoke star, festival lomba rakyat, hingga acara puncak festival kemerdekaan. Dan kita simak keseruannya berikut ini. Merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Desa Bukit Raya menyelenggarakan rangkaian kegiatan menarik yang mengundang partisipasi masyarakat. Misalnya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Bukit Raya, lomba kreativitas lingkungan kembali digelar tahun ini oleh pemerintah Desa Bukit Raya. Melibatkan 13 RT, lomba ini mengacu pada 4 indikator utama: kebersihan, keindahan, inovasi dan kreativitas, serta administrasi RT. Setiap RT berlomba-lomba menghias lingkungannya agar tampil menarik di hadapan juri. Penilaian berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2024 dengan Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan pemerintah Desa Bukit Raya, BPD, BUMDesa Bukit Raya Nusantara, UPT Puskesmas Paku 1, serta pendamping lokal desa. Semarak kemerdekaan semakin terasa dengan pemasangan bendera, umbul-umbul, dan ornamen khas kemerdekaan di sepanjang jalan lingkungan. Namun, tidak semua RT menunjukkan kesiapan penuh. Beberapa masih menghadapi kendala dalam administrasi, kebersihan, hingga ketidakhadiran pengurus saat penjurian. Berdasarkan penilaian dari juri, RT 4 berhasil meraih juara 1, RT 6 berhasil meraih juara 2, dan RT 10 berhasil meraih juara 3. Perayaan lainnya juga berkaitan dengan bidang keolahragaan,
Semangat kompetisi olahraga rakyat atau SKOR 2024 resmi dibuka pada Rabu 21 Agustus 2024 di Alun-Alun Taruna Desa Bukit Raya. Inisiatif dari Karang Taruna Desa Bukit Raya ini menghadirkan pertandingan futsal sebagai ajang adu kemampuan dan sportivitas. Sebanyak 14 tim ambil bagian, terdiri dari 4 tim kategori remaja dan 10 tim kategori dewasa. Setiap tim menampilkan permainan terbaiknya dengan strategi yang matang dan semangat membara. Sorakan penonton semakin memeriahkan atmosfer pertandingan. Pada kategori remaja, juara pertama diraih oleh tim Dusun Sumber Makmur 3, diikuti oleh Dusun Sumber Sari di posisi kedua dan Dusun Sumber Makmur 2 sebagai juara ketiga. Sementara itu, kategori dewasa dimenangkan oleh tim RT 12 disusul RT 1 di posisi 2 serta RT 8 sebagai juara ketiga. Kompetisi pencarian bakat Karaoke Star kembali digelar pada Sabtu 24 Agustus 2024 di Braya Kuliner Alun-Alun Taruna. Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Dibuka dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, acara ini turut dihadiri oleh Ketua BPD Desa Bukit Raya dan Camat Sepaku, Gamalil Abimanyu Arliadito yang memberikan kejutan dengan membawakan lagu Putri Iklan dari ST12. Kolaborasinya dengan Sekretaris Desa Bukit Raya Adi Suryadi sukses mencuri perhatian penonton. Sebanyak 12 peserta menampilkan performa terbaik mereka dalam berbagai genre musik, mulai dari dangdut hingga pop. Penilaian dilakukan oleh 3 juri profesional, Denadamia Yuniarsi, Sarina, dan Kalvendi, dengan aspek penjurian meliputi teknik vokal, ketepatan tempo, interpretasi lagu, dan aksi panggung. Penampilan seluruh peserta telah dinilai dan bintang Karaoke Star 2024 jatuh kepada Harvey Hilianti sebagai juara 1, Dewi Yulianti sebagai juara 2, dan Fatimah Hoiria sebagai juara 3. Tak hanya sampai di situ, pemerintah Desa Bukit Raya menggelar Festival Lomba Rakyat dari 25 hingga 31 Agustus 2024. Beragam perlombaan diadakan di alun-alun Taruna mulai dari kategori anak-anak hingga dewasa. Perlombaan tradisional seperti makan kerupuk, balap kelereng, dan balap karung semakin memeriahkan suasana. Tak ketinggalan, lomba-lomba unik seperti menggiring bola dengan terong, joget balon, serta menangkap bebek yang selalu menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat begitu antusias, tawa dan sorak-sorai terdengar di sepanjang acara. Bahkan, ada peserta yang berhasil membawa pulang lebih dari 1 gelar juara dalam berbagai perlombaan. Sebagai puncaknya, lomba kostum terbaik bertema bahan bekas dan nuansa alam digelar bersamaan dengan Festival Kemerdekaan pada 31 Agustus 2024. Puncak perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bukit Raya digelar pada Sabtu 31 Agustus 2024 dengan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari. Dimulai dengan jalan santai yang diikuti ratusan warga, acara ini semakin meriah dengan hadiah menarik, termasuk sepeda motor listrik, sepeda gunung, mesin cuci, dan kulkas. Sebelum jalan santai dimulai, peserta terlebih dahulu mengikuti senam sehat yang dipandu instruktur profesional. Di tengah acara, perhatian masyarakat tertuju pada kirap Sang Merah Putih yang melintas di depan alun-alun Taruna. Prosesi ini semakin menambah semarak kemerdekaan dan menjadi momen tak terlupakan bagi masyarakat Desa Bukit Raya. Puncak kegembiraan terjadi saat pengundian hadiah utama. Suasana semakin menegangkan saat nama pemenang sepeda motor listrik diumumkan. Aminah, warga RT 1, terpilih dari ratusan peserta jalan santai yang juga mengharapkan hadiah utama yang sama.
Dengan berbagai kegiatan yang telah digelar, peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bukit Raya tahun ini benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh masyarakat. Semangat persatuan dan kebersamaan semakin kuat, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah milik bersama untuk terus dijaga dan dirayakan. Ya, jadi semua kegiatan itu tidak hanya menyemarakan kemerdekaan, tetapi juga mempererat tali persaudaraan semua masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya. Dan inilah wujud nyata dari semangat merah putih nih ya, diusung oleh Pak Prabowo Subianto nih, presiden kita saat ini, yang tidak hanya dirayakan di tingkat nasional, tapi juga sampai ke tingkat desa-desa. Nah, ini Pak Yatiman, kita kembali lagi ke Pak Yatiman ya. Setelah melihat euforia perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ini bagaimana perasaannya Bapak melihat euforia masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya? Ya, terkait kegiatan kemarin, euforia masyarakat bukan hanya merasakan sekilas dalam media, tapi memang kami rasakan sebagai kepala desa, betul-betul kami rasakan terkait persatuan, gotong royong, kemudian kebanggaan dengan adanya hidup di wilayah IKN juga. Salah satunya ini juga disampaikan langsung masyarakat ke kami sebagai pemimpin wilayah, dan saya terharu juga, apalagi dengan hadirnya kemarin Pak, kegiatan 17 Agustus bukan hanya terdampak di IKN, tapi salah satunya di wilayah Bukit Raya karena memang penyangga IKN, sehingga kami merasakan benar-benar kayak mimpi. Apakah benar ini terjadi ada di wilayah kami? Mimpi ini yang seakan belum pernah kami mimpikan sebelumnya. Tapi ini berkah bagi kami, wilayah Bukit Raya, salah satunya desa yang dengan adanya IKN ini juga kita jadi jadi ajang promosi, terkenal juga Pak. Kami sebagai kepala desa juga jadi terkenal Pak dengan media ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya dengan adanya kegiatan yang ada di wilayah kami kemarin Pak, ini juga dukungan dari teman-teman IKN. Saya yakin tidak tutup mata, karena kami bagian daripada IKN, sehingga dorongan segala kegiatan kami masih tetap dibantu. Nah, sekali lagi kami terima kasih Pak kehadirannya. Baik, terima kasih Pak Yatiman. Nah, Pak Troy, tadi kan Pak Yatiman sudah mengungkapkan ya perasaannya bagaimana bangganya kita sebagai warga Bukit Raya yang mana desa kita akhirnya bisa diundang langsung untuk merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Nah, salah satunya ini saya mau minta Bapak bagaimana sih upaya untuk IKN untuk mendukung pembangunan desa di Kalimantan Timur, khususnya Desa Bukit Raya nih Pak. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan penting untuk diketahui oleh publik begitu ya. Jadi prinsip pembangunan yang dilakukan begitu ya, yang saat ini di bawah pengendalian dari Otorita Ibu Kota Nusantara, dan tentu saja ada kementerian yang lain juga ya yang turut di dalam membangun ya di IKN ini adalah inklusif, bukan eksklusif. Artinya melibatkan semua pihak ya. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada kemudian pihak-pihak lembaga lain, kementerian, lembaga, termasuk desa-desa di sekitar. Desa Bukit Raya ini salah satunya, sehingga yang saat ini yang sudah kami lakukan, ini Kades sudah mengetahui, ini kami ada komunikasi yang terus berkesinambungan. Itu paling penting, harus dibuka dengan komunikasi yang berkesinambungan, terbuka, dan kemudian sustain gitu ya, berkelanjutan. Nah, itu kata kunci yang pertama, itu yang dilakukan terlebih dahulu, sehingga ada pertemuan-pertemuan ya Pak ya yang dilakukan, dan ada akses-akses yang mudah. Silakan dari perangkat desa ingin berdiskusi dengan pimpinan ya kan, IKN begitu. Lalu kemudian bentuknya seperti apa? Nah, kemarin juga sudah ada kerjasama untuk pengembangan digitalisasi dalam konteks digital map, kemudian solar map. Solar map, jadi bagaimana para kaum ibu-ibu dan perempuan tentu saja ya dilatih untuk melek digital, tetapi bukan hanya melek, tapi kemudian bagaimana utilisasi daripada konteks digital itu sehingga ibu-ibu ini bisa bisa berusaha begitu ya. Dan ada
pendapatan yang meningkat Betul dari sekali. apa yang mereka sudah lakukan selama ini, lalu kemudian ada pengetahuan tentang bagaimana membuat flyer gitu ya, promosi, Desain-desain seperti itu, ya. ya gitu. Nah, kemudian juga bagaimana solar penggunaan Ya, tenaga tenaga surya. surya gitu kan, Iya. untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri, tapi kemudian nanti bisa berjualan dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian juga pelatihan-pelatihan literal digital, literal digital ya, itu dilakukan. Nah, kemudian juga memang ke depan ini yang paling penting adalah kira-kira peluang-peluang apa lagi yang bisa dilakukan bersama. Jadi prinsipnya kami terbuka ya untuk dukungan, kerjasama, sama-sama saling belajar juga begitu. Nah, tadi sempat ada pembicaraan, nanti akan ada pengunjung-pengunjung tamu, mereka tuh dari diaspora. Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tapi ingin mengabdikan, mengembalikan lagi kemampuannya, talentanya ke negara kita. Nah, mereka akan berkunjung. Nah, salah satunya itu yang kita upayakan. Jadi bisa mereka melakukan pelatihan-pelatihan Pak Kades gitu, Pak Sekdes gitu ya, untuk masyarakat. Pelatihan yang modelnya seperti apa nanti bisa dibicarakan. Nah, menarik ini ya. Menarik ya kayaknya. betul. Latihan public speaking ini kita perlu ya. Boleh, sangat boleh gitu. Boleh ikut berarti. Nanti kalau misalnya perlu saya untuk melatih, bro silakan. Tapi benar Pak, itu saya merasakan juga dampak adanya IKN ini ya, terutama seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya itu sepatu tidak dilirik sama sekali. Bahkan kalau kita mau ikut pelatihan-pelatihan seperti tadi, coding mom, solar mom, Betul. ada juga coding difabel, Iya. itu tidak ada semacam kita itu kenapa otorita menyuruh ibu-ibu dulu nih gitu kan, karena ibu-ibu ini biar produktif gitu, kalau bapak-bapaknya kan pasti ya gitu. Kemudian kalau untuk yang disabilitas juga diberikan kesempatan, jadi tidak ada banyak pilihan gitu ya kan. Dan juga kalau misalnya ada kegiatan kami terbuka Iya. ya gitu ya kepada masyarakat untuk mengikuti. Seperti diketahui IKN ini terutama di kawasan inti pusat pemerintahan ya, kalau mungkin nanti lewat gambar-gambarnya bisa kelihatan ya, itu kan Iya. berarti di depan istana itu ada kawasan fase seremoni. Masyarakat boleh berkunjung. Nah, silakan juga tadi juga dengan Pak Kades juga silakan nanti berkunjung masyarakat, nanti kita akan buat paket kunjungan Pak. Iya. Jadi kita akan memberikan penerangan atau informasi yang lebih detail lagi. Nah, ini sebetulnya apa ini yang dilihat ini lebih detail lagi. Memang sudah ada semacam tour guide lah ya, yang ada di dalam bis. Karena masyarakat datang harus naik EV bus kan, bis listrik. Memang ada yang menerangkan, tapi kami sedang merancang untuk secara yang lebih detail lagi gitu. Iya. Oke, ini ada kantor Kemenko. Ada apa di dalam kantor Kemenko? Siapa yang itu bekerja di benar. situ? Ya. Istana ini sebetulnya oke dari luar bisa foto-foto bagus, tapi sebetulnya by the way kita menengok ke belakang karena di belakang penonton gak bingung kalau pada lihat ke kanan gitu, karena ada istana di situ. Jadi sebetulnya di istana ini ada apa saja, kemudian fungsinya untuk apa dan sebagainya. Nah, jadi paket-paket itu untuk edukasi masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa menceritakan dengan gayanya sendiri tentang IKN itu. Nah, itu menimbulkan apa? Kebanggaan juga. Betul. Gitu loh. Iya. Nah, marwah daripada ibu kota negara ini harus kita sampaikan dan harus kita edukasi. Karena masuk ke wilayah ibu kota negara, ya kita tunggu keputusan presiden ya, kapan berpindahnya. Saya yakin Pak Presiden Prabowo sudah menyiapkan ya jadwal untuk itu ya. Nah, ini secara mental itu harus disiapkan juga. Gitu ya, ini harus ada marwahnya nih, kita ada di ibu kota gitu kan ya. Iya. Gregetnya mesti berbeda. Nah, kemudian apa lagi yang nanti kita bisa kerjasamakan adalah mari kita harus mulai menanam. Nah, jadi kita akan ajak masyarakat untuk menanam. Nah, seperti kan gerakan kemarin ya, gerakan menanam yang diinisiasi oleh Presiden. Iya. Betul. Menanam 1000 pohon. Ya, 1000 pohon. di sekolah-sekolah Betul. juga. Pak Presiden Prabowo juga sangat concern dalam pembangunan lingkungan hidup. Iya. Di IKN pun kita juga sudah mulai menanam contoh. Nah, untuk pegawai OIKN seperti hari ini, ya, kita tanggal berapa nih hari ini nih? Hari ini tanggal 6. 6 Mei ya 2025. Ya, kami tadi ya 500 lebih pegawai OIKN dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Basuki, seluruh jajaran eselon 1, eselon 2 seluruh, termasuk saya, kami menanam. Tadi pagi, Pak. Menanam. Iya, kami sudah ada Luar biasa loh. tempat-tempat untuk menanam pohon gitu segala macam.
Nah, saya tadi nanam 4 pohon Mbak Sarina tadi itu lumayan. Beritanya udah keluar loh tadi. Oh iya, Karena benar. ini. Nah, ini akan dijadikan kebiasaan. Ya, setiap kali ada event-event penting misalnya kami mau ulang tahun gitu ya, nanam pohon. Nah, misalnya nikahan, nanam pohon. Sehingga menjadi rutinitas Jadi kegiatan. rutinitas. Nah, masyarakat mau kita ajak. Nah, selama ini juga ada tamu-tamu kita himbau untuk menanam gitu kan ya di sekitar wilayah. Nanti masyarakat Pak Des, Pak Sedes gitu ya. Mari kita ajak menanam Ya, juga. Pak. Jadi kita bikin gerakan ini bersama dengan murid-muridnya Ibu. Jadi sekolah juga. Karena kami juga memang ada program Pak. Kalau kami kan sekolah kami itu sekolah binaan Astra, Iya. yang mana bekerja sama dengan Astra itu selama 5 tahun. Iya. Nah, salah satu programnya adalah hidroponik, kemudian juga Betul. menanam 1000 pohon, Iya, gitu. iya, Baik iya, itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Betul. Nah, wacana tadi kalau kita ngobrolin soal kemerdekaan tahun lalu nih, Pak Troy mungkin bisa dikasih gambaran nggak? Tahun ini akan berlanjut nih pasti. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk Itu tadi masyarakat sudah kami luas ya. tanyakan sebenarnya, saya sudah menjawab. Masyarakat itu bertanya-tanya Bu Sarina. Betul. Mumpung ada Pak Troy ya. Iya. Ada Jadi sedikit akurat bocoran Pak nih. Troy? Boleh Iya. Pak disanding dikit Pak. Iya, 17 Agustus ya hari Iya. kemerdekaan. Pasti harus kita merayakan Betul. gitu ya secara baik gitu ya. Dan nanti akan ada upacara seperti ya layaknya lah upacara. Tetapi nanti apakah ini menjadi sentral gitu kan ya upacara seperti tahun 2024 nanti kita tunggu. Oke, masih penasaran ya. Masih penasaran. Tapi harapannya Kan jadi semoga penasaran kan berarti. Iya, benar-benar. harapannya semoga bisa terlaksana kembali ya di Betul. KKN-nya. Harapannya juga kita juga bisa terlibat ya. Betul, euforia masyarakat itu luar biasa loh Pak Kades ya. Tapi alhamdulillah tahun yang lalu untuk wilayah Bukit Raya itu termasuk jadi prioritas. Karena kebetulan kami kan wilayah terdekat di luar Bumi Harapan. Jadi kuotanya juga dibedakan Pak, alhamdulillah. Bukan berarti istimewa tapi paling enggak ya adil tidak harus sama. Tapi saya sudah terima kasih Pak kemarin memang banyak warga kami dilibatkan Pak. Jadi kalau dilibatkan iya. Oke. Kan tadi kami sudah sebutkan inklusif ya, bukan Iya, eksklusif betul. ya. Libatkan. Salah satunya kegiatan upacara 17 ini insya Allah ya nanti Iya. puji Tuhan nanti Insya kita Allah. Oke. sama-sama bagaimana gitu ya kita atur sebaik-baiknya. Iya, amin. Kita harapkan seperti itu ya. Betul sekali. Lalu Pak Adi nih, dari sisi media ini bagaimana Salam Bukit Raya ini dapat menularkan atau mendokumentasikan nih, menyebarkan semangat euforia kemerdekaan itu kepada masyarakat luas seperti itu. Iya, tentunya kita sebagai media itu harus pintar-pintar menangkap momen. Ketika ada momen, apalagi ini berbicara momennya bukan hanya momen daerah ini Pak, momen pusat ini kemerdekaan di tempat kita. Iya, tentunya ini menjadi momen yang mana diharapkan apa yang pernah kita lakukan di sini, terutama 17-an, itu bisa diketahui oleh masyarakat umum. Masyarakat kami ikut 17-an, terus jajaran pemerintah daerah ikut 17-an, terus dihadiri oleh Bapak Presiden dan berbagai atraksi-atraksi kemarin. Iya. Itu diliput dan disebarluaskan ke media. Oh, ini di Sepaku nih. Wah, ini luar biasa, Pak. Jadi memang kita sebagai media PR-nya pada saat ada momen tertentu itu memang harus sigap mengcapture, menangkap kejadian-kejadian itu. Kita itu di Salam Bukit Raya kemarin waktu 17-an bukan hanya mengikuti meliput, kayaknya juga sebagai panitia menyari warga Pak. Betul. Iya. Mendata warga. Mendata warga Pak. Dan itu banyak ya warga-warga Oh, banyak sekali. masih pengen ikut tapi udah Iya. udah penuh. Benar. Benar. Ya, pada saat Karena itu, bahkan ada aduh. dari luar kota ya. Iya. Saking. Kita sempat ngobrol juga ya saat itu ya bersama dengan warga-warga dari luar PPU gitu dan mereka sangat jempol. Sangat Walaupun bahagia hanya jempol. menonton dari luar katanya Iya. sudah bahagia. Betul. Nah, setelah kita liput, yang komen itu, wah pengen sekali ikut, pengen sekali keren sekali pertama kali di Kalimantan upacara HUT RI. Iya. Semoga ya Pak Troy menyampaikan, semoga pelaksanaan ini ini juga bisa ya lebih enak lagi, maksimal lagi. Betul. Amin. Tidak Kita itu berharap. begini ya. Pemberitaan tentang IKN ini sangat menarik ya. Iya. Terutama follower kita juga nambah ya. Oh, jelas, otomatis itu Pak. Otomatis itu Pak. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi soal kemerdekaan itu adalah agenda pusat dan salah satunya juga agenda pusat yang kita kawal adalah bagaimana kita menyiarkan secara langsung bagaimana agenda penting di tingkat pemerintahan mulai dari pelantikan anggota MPR, DPR, DPD RI, lalu pelantikan presiden dan juga wakil presiden nih saat itu yang membawa perubahan besar bagi Indonesia tentunya.
Ya, dan tentu saja kami juga mengawal proses penting termasuk pelantikan Kabinet Merah Putih ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah momen yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi bangsa kita yang juga akan memberikan dampak besar bagi bangsa kita, masa depan bangsa dan negara kita. Betul sekali. Kita simak informasinya pemirsa berikut ini. Berikut ini. Sebagai media yang turut mengawal perjalanan sejarah bangsa, Salam Bukit Raya hadir dalam menyiarkan secara langsung momentum penting pelantikan legislatif dan eksekutif yang menandai babak baru kepemimpinan nasional. Pada 1 Oktober 2024, sidang paripurna digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta untuk melantik anggota DPR, DPD, dan MPR RI masa jabatan 2024-2029. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan penetapan pimpinan sementara oleh masing-masing Sekretaris Jenderal ketiga lembaga tersebut. Sebanyak 732 anggota yang terpilih mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Pelantikan ini menandai awal tugas para legislator dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kepentingan rakyat. Pada 20 Oktober 2024, pasangan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Pelantikan yang berlangsung dalam sidang paripurna MPR RI ini didasarkan pada keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Sidang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi membuka sidang sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing mengucapkan sumpah jabatan, menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Usai pengucapan sumpah, keduanya menandatangani berita acara pelantikan bersama pimpinan MPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin dan utusan khusus negara sahabat yang hadir. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk mensejahterakan rakyat serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan kemajuan bangsa. Usai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto melantik para Menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan para Menteri Negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Presiden Prabowo Subianto kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para Menteri Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. Nah, sungguh momen yang sangat luar biasa sekali ya, bersejarah bagi bangsa Indonesia tentunya Bu Sarina. Baik, betul sekali.
Selain itu, selain Bukit Raya tidak hanya mengawal perjalanan sejarah bangsa di tingkat pusat, tetapi juga memperhatikan perjalanan demokrasi di tingkat daerah. Ya, betul sekali pemirsa. Salam Bukit Raya juga turut serta menyiarkan langsung debat calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta calon bupati dan calon wakil bupati Penajam Pasir Utara kala itu. Iya, kami juga hadir untuk mengawal setiap langkah pilkada dengan liputan langsung pelantikan dan bimbingan teknis KPPS Pilkada serta pemungutan dan perhitungan suara dari TPS melalui live election dan live quick count. Dan tidak lupa sebagai pamungkas kami juga menyiarkan secara langsung bagaimana prosesi pelantikan kepala daerah saat itu sebagai bentuk komitmen kami dalam menyuarakan suara rakyat dengan transparansi dan akuntabilitas. Kita simak informasinya. Di usianya yang memasuki 5 tahun, Salam Bukit Raya tetap konsisten berperan aktif dalam mengawal suara rakyat dengan menyiarkan rangkaian perhelatan pesta demokrasi. Mulai dari debat kandidat hingga proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Penajam Pasir Utara tahun 2024. Salam Bukit Raya turut serta dalam menyiarkan secara langsung debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara ini berlangsung sepanjang masa kampanye. Debat Pilgub diikuti oleh 2 pasangan calon, sementara debat Pilbub diikuti oleh 4 pasangan calon. Masing-masing kandidat beradu visi, misi, serta program unggulan mereka untuk meraih simpati masyarakat. Sebagai bagian dari persiapan pemilu, sebanyak 35 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Desa Bukit Raya resmi dilantik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sepaku pada 7 November 2024. Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi para petugas KPPS dalam memastikan jalannya pemungutan dan perhitungan suara yang adil serta demokratis. Untuk meningkatkan kompetensi para petugas, bimbingan teknis atau BIMTEK KPPS juga digelar pada 23 November 2024. Dalam BIMTEK ini, peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur pemungutan suara, pengisian formulir, hingga penanganan kendala di lapangan. Ketua PPS Desa Bukit Raya, Abdul Hamid, menekankan pentingnya profesionalisme petugas KPPS agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Pada hari pemungutan suara, Salam Bukit Raya menghadirkan langsung jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara dari tempat pemungutan suara atau TPS. Program ini dipandu oleh Denada Mia Yuniarsi, Rista Astuti, Enda Sulistianingsih, Junias, Fikio Setiobudi, Pujiana, dan Sarina dari Studio Pusat Komunitas Digital Sepaku. Selain itu, pelaksanaan quick count dilakukan berdasarkan laporan dari para kontributor di lapangan. Program ini turut menghadirkan berbagai narasumber, termasuk perwakilan KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara, Camat Sepaku, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Ketua Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu, serta Kepala Desa Bukit Raya dan Ketua BPD Desa Bukit Raya. Camat Sepaku, Gamaliel Abimanyu Arliandito mengapresiasi inovasi Salam Bukit Raya dalam mendukung digitalisasi desa dan transparansi pemilu. Apresiasi luar biasa buat Desa Bukit Raya, khususnya Salam Bukit Raya ini ya. Salam Bukit Raya ini cukup luar biasa, yang mana memang menjadi kebanggaan lah di Kecamatan Sepaku. Kita juga di tingkat provinsi kita punya nama, membawa nama baik Kecamatan Sepaku juga. Semoga juga Salam Bukit Raya ini akan terus berkembang, dan kami juga dari pemerintah Kecamatan Sepaku akan terus mendukung. Apa yang menjadi kendala kita bisa diskusikan. Intinya saya Abimanyu selaku Camat Sepaku cukup bangga dengan Salam Bukit Raya, dan
kedepannya kita akan terus berkolaborasi, dan harapan saya juga desa-desa di Kecamatan Sepaku ini merujuknya ke Desa Bukit Raya agar Kecamatan Sepaku ini menjadi kecamatan yang menerapkan digitalisasi di seluruh desa dan kelurahan. Itu sih harapan. Hasil perhitungan suara menunjukkan pasangan Rudi Masud Seno Aji unggul dalam Pilgub Kalimantan Timur, serta pasangan Mudiat Nur Abdul Waris Muin memenangkan Pilgub Penajam Pasir Utara. Sebagai puncak rangkaian pesta demokrasi, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri atas gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia. Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik dan mengakhiri prosesi dengan pemberian ucapan selamat didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran para pejabat negara dan tamu undangan menunjukkan pentingnya pelantikan ini sebagai awal dari pemerintahan daerah yang baru. Dengan rangkaian liputan ini, Salam Bukit Raya telah berperan aktif dalam mengawal suara rakyat, memastikan keterbukaan informasi, serta mendukung transparansi dalam pesta demokrasi. Keterlibatan aktif dalam berbagai tahapan pemilu memberikan masyarakat Desa Bukit Raya akses informasi yang transparan dan akurat, mencerminkan komitmen Salam Bukit Raya dalam menjaga integritas suara rakyat dan mengawal demokrasi. Ya, sekali lagi inovasi mewarnai perjalanan Salam Bukit Raya selama 5 tahun lamanya ya. Iya, betul sekali Vicol. Dengan keberadaan Salam Bukit Raya, masyarakat bisa merasakan kedekatan dengan berbagai peristiwa nasional yang sedang berlangsung. Sekarang kita akan mendengar pendapat langsung dari narasumber kita, yaitu Bapak Yatiman. Bapak, setelah melihat liputan tadi, bagaimana Bapak menilai pentingnya peran media lokal dalam mengawal proses demokrasi dan perubahan besar di negara kita? Perannya sangat penting karena saya pikir dengan masyarakat yang masih tidak semuanya paham terkait apa yang sampaikan tadi teknologi, tapi dengan adanya media Bukit Raya salah satunya, ini kan kita melakukan sosialisasi terus. Tidak ada bosan-bosannya, termasuk teman-teman media ini menyampaikan ke masyarakat yang awalnya tidak tahu terkait, apalagi kejadian ini kan di luar Bukit Raya. Betul. Tapi dengan media justru orang di luar jadi tahu dengan media yang ada. Betul. Nah, harapan kami ke depan, masyarakat tidak tinggal diam, juga proaktif dengan kebijakan yang memang kami ambil. Salah satunya media ini kan sudah 5 tahun. Harapan tadi bukan hanya nanti 10 tahun, kemudian 15 tahun, mungkin selamanya. Walaupun nanti tidak ada desa, Pak. Nah, walaupun tidak ada desa, karena media itu bukan punya desa. Nah, ke depan media Salam Bukit Raya ini, walaupun apapun namanya, nanti ke depan bisa melakukan kegiatan tetap berjalan, ya, mempromosikan apa tadi yang terkait kejadian-kejadian yang ada di luar, baik ada di dalam maupun di luar Bukit Raya. Nah, karena dengan media nanti tersampaikan hal-hal yang memang dianggap penting untuk masyarakat. Betul. Ini menarik ya. Iya. Soalnya kita kemarin juga merasakan waktu kita live election dan live quick count, itu banyak sekali dari provinsi lain justru masuk ke akun di kanal YouTube kita ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita satu-satunya yang mengadakan live election dan live quick count pada saat pemilihan kepala daerah Betul waktu itu. sekali. Jadi dari Merauke justru malah, jadi waktu itu agak kaget ya, agak shock ya. Mana bupati saya ini? Iya, Mana makanya muncul-muncul saya gitu. tidak muncul-muncul ya. Sampai kita jelaskan ini khusus untuk Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur gitu. Iya. Akhirnya mereka satu-satu
out. Bener, kalau menunggu berita yang di endingnya kan lama prosesnya. Tapi kalau dengan Salam Bukit Raya ini kan langsung Pak. Betul. Kita menyebarkan kontributor Pak saat itu ya di lapangan, di TPS dan langsung real time saat itu. Suara nomor 1 berapa? Langsung kita tayangkan saat itu di layar ya. Bahkan Jawa Timur juga ikut nimbrung ya dari seluruh Indonesia. Dengan swadaya waktu itu ya. Swadaya semuanya swadaya. Semuanya swadaya. Iya, lalu ke Pak Adi mungkin ya, Pak Adi, Salam Bukit Raya ini selalu terus berusaha berinovasi dalam mengawal suara rakyat. Nah, bagaimana Salam Bukit Raya ini bisa memanfaatkan platform digital seperti itu untuk memastikan masyarakatnya tetap terhubung dengan segenap tahapan proses demokrasi seperti debat kandidat, lalu ada pemilu, dan juga pelantikan kepala daerah, Pak Adi. Ya, tentunya dalam hal momen pileg, pilpres, pilkada dan sampai pilkades ya. Kita pada saat itu ya, jangan lupa tuh pilkades juga. Itu adalah momen di mana memang melibatkan banyak masyarakat dalam artian pandangannya, visi misinya di situ ada. Nah, disinilah kesempatan kita sebagai media juga bisa membantu menyebarluaskan para calon, para lain sebagainya untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat ini mereka punya visi misi dari calon A, calon B, calon C, sehingga pemanfaatan teknologi di sini paling tidak bisa membantu masyarakat memiliki pandangan siapa yang mau dipilih ya kan. Jangan asal salah pilih, karena dari penyelenggara pemilu juga menyediakan itu debat ya, menyelenggarakan debat daerah maupun tingkat provinsi juga menyelenggarakan. Itu juga kami share linkkan juga ke YouTube kami Pak. Jadi sehingga masyarakat yang mungkin belum ada tahu terkait dengan edaran itu bisa melihat di channel YouTube kita, ya kan. Jadi dia mau milih siapa dalam hal pemilihan bupati, gubernur. Nah, terus selanjutnya dalam hal kita memanfaatkan momen transformasi digital ini dalam pilkada, ini juga kalau tidak salah kami sudah melaksanakan di 3 kali ya, 3 kali live itu Pak. Ada beberapa program kami. Yang pertama live election, di mana live election tuh pagi-pagi lagi seger nih Pak, host-host kami itu tim juga sudah kami sebar di setiap TPS. Jadi mereka itu teknisnya menyampaikan dulu, mengabarkan terkini bagaimana kondisi di hari H pencoblosan, seperti apa kondisi desanya Pak. Itu dikabarkan, habis itu kami directkan sama personil kami yang ada di TPS untuk mengabarkan berapa orang, bagaimana keramaian di sana. Itu langsung kami zoomkan Pak, kami tampilkan. Jadi masyarakat yang nonton tuh tinggal nonton aja, tapi dia merasa seolah-olah dia datang ke TPS, dia datang ke seliling itu. Nah, dalam kesempatan itu juga kami mengundang beberapa narasumber. Kita undang ada penyelenggara pemilu ya, KPU Kabupaten, ada pemangku wilayah, Pak Camat, Pak Kades, terus ada Bawaslu juga ya kita undang ya. Karena kalau satu diundang, Bawaslu tidak diundang, nanti dikira ada kepentingan apa gitu kan. Kami undang juga, bahkan waktu itu kita rencana mengundang Pak PJ Bupati ya. Iya, cuma waktu itu beliau ada ke kecamatan lain gitu. Nah, dalam kesempatan itu kami tampilkan, jadi narasumber juga kami beri kesempatan Pak dalam hal ini menanyakan langsung kepada reporter kami yang ada di TPS. Silakan ditanya apa aja tuh. Bagaimana, berapa jumlah pemilih, dan akhirnya mereka bisa jawab. Jumlah pemilihnya sekian Pak, sudah jam segini sudah terlihat ramai. Wah, itu seru banget Pak. Saya melihat personil kami itu. Karena kontributor kita yang di lapangan juga kita bekali ya, bagaimana berapa jumlah DPT saat itu. Nanti tanyakan ya berapa informasi jumlah pemilih yang sudah hadir, seperti itu. Secara teknis ini kredit Pak sebenarnya, cuma kami kemas dalam sebuah tayangan yang mana itu bisa, harapan kami membantu masyarakat bisa menambah wawasan melalui media digital. Dan yang selebihnya, terus program kedua setelah itu kami mengadakan live quick count, pemilihan cepat. Betul tadi yang dikatakan bahwa kami sebar di tim TPS untuk mencatat cepat Pak. Jadi lebih akurat kami kayaknya dibanding hasil pleno sebenarnya. Lebih tahu duluan. Karena ketika disebutkan si A1, tim kami mencatat, diolah lagi ke operator yang ada di kantor, habis itu ditampilkan di layar. Begitu dengan cepat dan mudahnya kemarin kami lakukan itu. Alhasil cukup akurat ya. Iya, betul. Kayaknya 100% deh. Bisa berhasil ya. Dalam beberapa menit. Apa ya, ada tanggapan Pak Troy? Ini saya mendengarkan hal-hal ini sangat antusias ya. Tadi kan pertanyaan tentang bagaimana media lokal ini begitu berperan ya. Nah, justru media lokal yang ada sekarang ini itu punya peran yang key point ya, sangat penting lah perannya begitu ya. Nah,
terkait dengan IKN. IKN ini adalah kita punya visi kota dunia untuk semua. Betul. Ya kan? Nah, desa-desa yang ada di sekitar itu juga harus ikut dalam konteks kota dunia untuk semua itu. Ya kan, ekosistem sekitarnya. Sehingga media lokalnya ini juga harus siap untuk menjadi media yang bukan levelnya lokal, tapi harus bisa mencapai pada konteks global. Nah, sehingga PR ya. ya, sehingga marilah kalau boleh saran Pak Kades, Pak Sekdes, teman-teman media harus mempersiapkan juga untuk menjadi media yang ada di desa tapi levelnya level global, yang universe gitu. Berarti kalau sekarang namanya Salam Bukit Raya, itu jangan diubah jadi misalnya greetings from Bukit Raya, jangan. Tetapi ya Salam Bukit Raya, karena salam ini bisa menjadi international identity kan, salam ya kan, ada bahasa Arab, shalom juga ya kan ya. Tetapi nanti ada program yang berbahasa Inggris minimum begitu kan ya, sehingga nanti informasinya mudah dimengerti oleh masyarakat dunia. Karena pengunjung yang ke IKN atau orang yang tertarik ke IKN itu sekarang sudah banyak dari mancanegara, itu satu. Lalu investor-investor Pak, itu dari mancanegara Pak, dari luar negeri, itu sudah cukup banyak, dan mereka juga sudah ada yang komit untuk, mereka sudah groundbreaking banyak sekali begitu ya. Nah, desa sekitar harus siap, media lokal dalam hal ini harus siap, desa Bukit Raya harus siap ya. Nah, ini penting ya, saya sampaikan. Nah, kemudian masalah transformasi digital ini, nah ini juga makanya selain teknologinya sendiri, juga mentalnya juga mesti dipersiapkan. Ya, saya pikir ini salah satu upaya yang baik, yang patut dicontoh, diteladani gitu ya oleh tempat-tempat yang lain, desa-desa sekitar lain ya, Pak Kades ya. Kemudian desa-desa lain di seluruh Indonesia. Jadi saya yakin Presiden Prabowo yang akan melihat juga tayangan ini gitu akan bangga. Amin. Ya kan, akan bangga dan jadikan ini sebagai tempat percontohan. Saya dengar dari Pak Sekda sudah banyak yang datang ya Pak ya, untuk mereka observasi, ya, melihat dan sebagainya begitu. Dan saya yakin nanti di level kabupaten, ya, provinsi dan pusat akan mendukung nih upaya teman-teman ya. Salam Bukit Raya. Luar biasa doa dukungannya ya. Iya, betul sekali. Dan masukannya Pak Tra ini bisa jadi. harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan ini. Iya. Baik. Paling tidak bisa minimal kita tampilkan subtitle bahasa Inggris ya. Iya, minimal itu Pak. Yang pernah kami tampilkan itu, subtitle bahasa Inggris pernah. Iya. Step by step ya, udah mulai pakai. Iya. Tambah lagi kerjaan editor. Iya. Benar. Karena persoalannya cuma bertiga ya. Betul, cuma bertiga nih Pak. Ada satu teman-teman relawan banyak lah Pak, yang kami tuh ibaratnya selalu disupport sama keadaan sekitar, ya kan, banyak juga relawan yang ayo udah gabung sini, gabung dia gabung. Iya. Sponsor sekitar, bahkan makanan sekitar ngasih makanan saat kami live itu Pak. Iya. Jadi kan tidak kelaparan. Iya. Mereka ngasih oke, kami tampilkan produknya di iklan aja ya. Oke, kami tampilkan. Nanti bisa kerjasama dengan kami OIKN, nanti teman-teman yang yang bahasa Inggris ya, yang baik, nanti silakan nanti diundang nanti. Bisa dibuat program khusus, boleh nanti diatur aja. Siap. Kolaborasi. Iya. Nah, contohnya adalah kolaborasi yang akan kita saksikan berikut ini, Bu Sarina. Ada apa? Betul. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan liputan menarik ya. Ini adalah salah satu acara terbesar yang baru saja digelar oleh Desa Bukit Raya. Wow, dan itu adalah namanya adalah Braya Fest Volume 2, Bu Sarina. Nah, tentunya Braya Fest ini adalah sebuah festival yang bukan hanya menampilkan hiburan pemirsa, tetapi juga kreativitas dan kolaborasi luar biasa dari berbagai pihak. Pada tahun ini, festival ini bertransformasi dengan menghadirkan berbagai kegiatan seru dan juga inovatif tentunya, serta merayakan semangat kebersamaan. Baik, kita simak kembali keseruan Braya Fest Vol 2 dalam tayangan berikut ini. Bukit Raya kembali bergemuruh. Braya Fest Vol 2, perhelatan terbesar yang diinisiasi oleh BUM Desa Bukit Raya Nusantara, sukses menghadirkan kemeriahan luar biasa pada Senin 16 September 2024 silam. Tak hanya sekadar lanjutan dari tahun sebelumnya,
tahun ini festival ini bertransformasi menjadi proyek kolaboratif bersama Nusantara Creative Center, membawa warna baru yang lebih inovatif dan meriah. Diawali dengan sepaku coloran, ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur memulai pagi dengan penuh semangat. Dengan rute sepanjang 5 km, lomba ini bukan sekedar adu kecepatan, tetapi juga pesta warna yang spektakuler. Sepanjang lintasan, peserta mendapat cap tangan berwarna sebagai tanda mereka melewati pos-pos tertentu, hingga akhirnya mencapai garis finish. Begitu tiba, mereka langsung disambut dengan letupan tepung warna-warni yang menciptakan lautan warna di udara, diiringi irama energik dari DJ The Winem. Tak hanya olahraga, festival ini juga menghadirkan kekayaan budaya. Komunitas batik IKN Nusantara menampilkan karya-karya eksklusif dalam pagelaran batik, memperlihatkan keunikan motif khas Nusantara dengan sentuhan warna yang autentik. Antusiasme tak berhenti di situ, karena sesi siang ditutup dengan penampilan energik dari teras kaca band serta kejutan spesial dari Camat Sepaku yang dengan percaya diri naik ke panggung dan menghibur penonton dengan suaranya. Saat malam menjelang, euforia semakin memuncak. Ababil Band dan Teras Kaca Band kembali mengguncang panggung, membawakan deretan lagu yang menghidupkan suasana. Tak hanya itu, cahaya lampu warna-warni menghiasi alun-alun Taruna Desa Bukit Raya, menciptakan atmosfer yang luar biasa megah. Ketika DJ The Winem mengambil alih malam, penonton larut dalam hentakan musik yang semakin membakar semangat. Bahkan, Camat Sepaku kembali tampil dan berduet dengan Teras Kaca Band, membuat suasana semakin meriah. Braya Fest Vol 2 bukan sekedar festival, tetapi simbol kreativitas, kolaborasi, dan kemajuan. Kesuksesan acara ini membuktikan bahwa BUMDesa Bukit Raya Nusantara semakin berkembang. Sementara sinergi dengan Nusantara Creative Center membawa festival ini ke level yang lebih tinggi. Sebuah perayaan yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi. Ya, wow, luar biasa sekali ya Bu Sarina. Braya Fest Volume 2 ini benar-benar menyuguhkan kemeriahan dan juga kreativitas luar biasa. Pak Yatiman, selaku Kepala Desa Bukit Raya, apa pendapat Bapak ini bagaimana tentang keberhasilan Braya Fest Volume 2 dan juga makna sebenarnya dari kolaborasi yang dilakukan oleh BUMDesa Bukit Raya Nusantara bersama dengan Nusantara Creative Center saat itu? Ya, itu bukti nyata bahwa Desa Bukit Raya ada. Oke. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi, dan desa ada tanpa peran daripada lembaga lain maupun investor lain nggak mungkin berjalan. Nah, kemarin BUMDes Desa dengan kreatif Nusantara Kreatif, nah dengan melibatkan beberapa lembaga, ternyata bisa dilakukan, dan itu luar biasa. Harapan kami ke depan juga dilakukan. Cuma poinnya harus kerjasama. Nah, kalau kita hidup sendiri ataupun desa berdiri sendiri, saya yakin berat. Nah, apalagi hadirnya IKN ini bisa berikan support kepada kita. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Toy, apapun bisa selama kita ada komunikasi. Nah, harapan kami ke depan mungkin untuk yang tahap ketiga ya. Iya, betul. Nah, walaupun ini jadi PR kita berat. Nah, PR kita berat. Memang di dalam kita PR berat terkait memang kondisi saat ini, Pak. Dengan ya bukan rasionalisasi tapi apa ya, efisiensi anggaran ini juga mempengaruhi desa, Pak, terutama wilayah sekeliling kita. Dulu kita pada saat punya ide ya bersama teman-teman itu langsung kita sambut ya, saling mendukung. Nah, sekarang mungkin masih tahapan pemikiran. Nah, harapan kami nanti yang ketiga ini terjadi lagi. Nah, kita mungkin nanti mohon dukungan, Pak, mohon dukungan, karena kalau fasilitas yang kami miliki insya Allah sudah ada lah di Bukit Raya. Orang-orangnya juga sudah siap ya, walaupun memang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah, harapan kami nanti dukungan dari teman-teman otorita dengan memberikan support kepada kita bisa melakukan yang season ketiga. Ya. Mungkin tadi menjawab pertanyaan dari Pak Kades, Pak Troy, terkait
kolaborasi. Adakah peluang kolaborasi selanjutnya mungkin antara otorita dengan pemerintah desa, bahkan terkait dengan lembaga-lembaga desa begitu untuk menyelenggarakan hal yang sejenis seperti ini? Ya, jadi kalau sifatnya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreativitas, partisipasi masyarakat, ya tentu saja semua bisa dibicarakan, ya kita bisa diskusikan, Pak, ya. Nanti ada teman-teman dari kedeputian terkait, ya kami kan ada kedeputian sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu dia ya. Lalu juga ada kedeputian lingkungan hidup dan sumber daya alam, ya. Kemudian tentang urusan-urusan teknologi hijau dan digital, ya kan, DAD dan yang lain-lain, ya silahkan saja nanti kita bisa diskusikan lalu kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan, dikontribusikan, ya. Artinya ada peluang besar begitu ya Pak untuk otorita membuka diri nih kepada pemerintah desa dan juga masyarakat sekitar gitu ya. Silakan. Gitu. Iya, komunikasi adalah kata kuncinya. Betul. Ya, kolaborasi dan kemudian kalau misalnya dengan contoh-contoh dengan pihak non otorita IKN, ya. Nah ini ada beberapa pihak yang ingin menggunakan ruang-ruang yang ada di KIPP, ya, lokasi-lokasi di mana mereka bisa mengadakan acara. Kami persilahkan. Sama seperti kemarin kegiatan Posyandu ya. Kita pakai kawasan plaza. Kami sampaikan Iya. dulu IKN kegiatan tempat kami karena sebelum terbangun kita yang paling dekat dan alhamdulillah fasilitasnya sudah mulai di antara desa yang lain lah. Nah sekarang gantian Pak, karena kita ingin menikmati sebenarnya IKN ini ada di sini. Kemudian salah satunya kita melakukan kegiatan Posyandu di wilayah IKN. Iya, jadi silakan Pak, nanti kita bisa atur dikoordinasikan, ya. Ya di depan Istana Negara ini kan ada plaza seremoni. Nah ini ada visitor center. Nah misalnya mau ada pameran, ya untuk kreativitas warga gitu, silakan bisa di visitor center. Lalu ada amphitheater kalau mau mengadakan pertunjukan seni, budaya dan sebagainya. Lalu kemudian ada di kantor Kemenko 3 itu ada hall yang cukup besar menampung sekitar 600 pengunjung. Nah, betul sekali, ya silakan. Lalu kemudian ada Taman Kusuma Bangsa, ya, Bukit Bendera di situ. Nah ini ada juga tempat yang bisa dimanfaatkan juga gitu. Bahkan juga akhir pekan ya, itu biasanya banyak sekali masyarakat yang Bu Sarina sebagai tour guide ya, salah satu tour guide juga begitu. Membantu masyarakat. Bu Sarina ya. Jalan-jalan di IKN. Terima kasih loh Bu ya. Sama-sama Bapak, tadi Menjelaskan saya tentang menarik tadi IKN. yang seperti Bapak bilang, memang kita harus ada pelatihan yang lebih detail lagi. Karena biasanya kami hanya menjelaskan bahwa di depan Istana Garuda itu ada 4 Kemenko. Nah saat ini setiap Kemenko itu ada 4 tower dan seluruhnya ada 16 tower. Betul. Nah sedangkan di eranya Pak Prabowo ini sekarang berkembang menjadi 7 kementerian koordinator gitu ya. Tapi kita hanya menjelaskan aja, misalkan Kemenko 4 ini tentang apa gitu secara umumnya. Sampai bahkan ada pengunjung yang menarik nih Pak ya, waktu saya lagi mandu di bis itu sampai ada anak-anak ngomong seperti ini, Mah, kita lagi pelajaran IPS, itu yang sampai saya mengena di hati. Kita lagi pelajaran IPS gitu ya, karena memang banyak wawasan-wawasan yang mungkin dia dapat gitu. Tapi kalau misalkan kunjungan-kunjungan itu sampai kayak kemarin pas Lebaran itu sampai 76.000 ya. Sampai 76.000 kita sampai tidak ada yang di bis. Karena kita memang difokuskan ke registrasi. Padahal menurut kami itu adalah momen yang paling penting untuk ini loh, IKN itu tempatnya ini yang sudah terbangun apa saja. Kemudian dari 6.600 hektar wilayah KIPP ini baru terbangun 900, dan ini memang baru tahap pertama gitu. Jadi memang butuh proses lebih ke edukasi sih sebenarnya. Kalau sudah ada edukasi, jadi masyarakat itu semakin bangga. Saya aja orang Sepaku bangga sekali ya, apalagi yang orang luar aja bahkan yang bilang gini, ih bangga ya ternyata IKN itu ternyata berita-berita di luar sana hoax ya gitu. Banyak yang berlebihan. Jadi memang kata kuncinya seeing is believing ya. Lihat jadi yakin, jadi percaya. Nah memang narasi-narasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru ya kan ya, juga terus sekaligus tour guide ya tadi katanya kan, itu sangat penting, baik narasi verbal secara langsung maupun narasi tulisan yang keluar kembali lagi nih ngomongin di media-media gitu, sangat penting. Nah selain tulisan memang kita perlu gambar ya, foto, video begitu ya, dan ini kami sampaikan juga ya, kami persilahkan. Nah kemudian juga informasi-informasi yang bukan hanya terbatas di sekitar KIPP yang tadi ya, bangunan
istana ada. Ini kan kita punya embung, ya embung-embung ini untuk catchment area gitu dari Parian. Jadi tempat untuk menurunkan suhu. Ya kan itu membantu untuk penurunan suhu udara juga kan, microclimate begitu kan. Nah di situ di embung itu di beberapa tempat kita ada angsa gitu kan, ya langsung aja dilepas di situ, terus diceritakan. Ya. Teknologi, kemudian manusia dan semua yang ada itu kayaknya dia jadi satu gitu ya. Ya jadi inklusifnya tadi. Betul. Jadi IKN itu kita bersahabat dengan alam dan lingkungan, sehingga nanti yang tadi saya sampaikan penanaman pohon itu jadi penting, gitu kan? Iya, kita harus lakukan. Lalu nanti ada satwa dan sebagainya. Nah, lama kelamaan orang harus terbiasa gitu loh hidup dengan alam, ya kan? Menghormati satwa-satwa yang berkeliaran itu harus terbiasa begitu, ya. Nah, perlu saya sampaikan juga gitu di dalam edukasi kepada teman-teman media dan pengunjung tadi. Nah, ke depan ini IKN akan seperti apa, gitu kan? Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, Pak Prabowo kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Basuki, tahun 2028 harus menyelesaikan bangunan dan ekosistem dari yudikatif dan legislatif. Nah, ini saat ini sedang kami arahkan ke situ pembangunannya. Yang baru dibangun oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, yang sudah dibangun dan berjalan itu oleh Kementerian PU, ya dan perumahan, ya kawasan. Nah, ini masyarakat harus tahu begitu ya. Ini terus berlanjut begitu. Itu juga sudah kita sampaikan. Perjalanan IKN itu tidak mangkrak. Sama sekali, sama sekali. Kita semua semangat, ya. Bahkan lebih dari 500 pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara sejak 3 Maret sudah tinggal di IKN. Sudah ditinggal di sini, dekat sih sama Bapak Ibu semuanya, iya kan ya. Dan nanti gelombang berikutnya ada sekitar 500 juga akan hadir. Kalau dikatakan siapa yang tinggal di sini? Banyak sudah, gitu kan ya. Nanti dari BIN juga akan tinggal 200. Segar ya kayaknya, terutama untuk masyarakat Desa Bukit Raya ini juga pada nanya ya, kapan ini ya pekerja datang atau ASN dari Otorita datang. Itu berapa sekali Pak, terutama untuk UMKM ya. Persis. Jadi sudah ada yang menetap di sini. Sekolah Karang Taruna, Anus, ya Taruna Nusantara gitu ya. Ini akan dibangun ini. Maaf, bukan Karang Taruna, kan ingat biasa. Taruna. Iya, ini kan mau dibangun di sini, ya kan. Nanti akan ada taman safari juga. Jadi objek-objek untuk wisata begitu ya, yang sedang dipersiapkan gitu. Jadi UMKM, jadi kami juga menyiapkan tempat-tempat lokasi seperti di sekitar Kemenko ini untuk UMKM kami buka selebar-lebarnya. Kan kelihatan nih di sebelah sana ada yang jualan soto tuh, ya kan, ada farmasi, ya betul, silahkan. Ya, dan kami berikan kemudahan untuk itu selama 2 tahun itu tidak membayar sewa. Jadi pertanyaan jalurnya ini bagaimana ini? Ya, hubungi kami di Otorita. Bisa di Otorita. Nanti ada yang berwenang nanti ya yang akan bisa mengarahkan, menjelaskan. Tentunya ada seleksi juga Pak ya. Kita akan melihat. Ya nanti akan tentu saja nanti. Intinya adalah komunikasi ya. Betul. Dan kolaborasi. Iya, Padamu Negeri kami berkolaborasi. Iya. Nah, Pak Adi, kalau dari sisi media, ini kan kita tahu bahwa Festival Braya Fest tadi itu adalah kegiatan tahunan yang berkelanjutan pada tahun 2024 kemarin. Bagaimana ini pesan dan juga dari media sendiri dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait festival ini? Semenjak itu dilaksanakan, saya ada satu yang saya sorotin dalam komentar. Itu acara desa kok bisa seramai itu, gitu komentarnya, luar biasa gitu kan. Artinya bahwa apa yang kita posting, apa yang kita tayangkan itu bukan hanya memenuhi target kita bisa dilihat masyarakat yang tidak hadir, atau mungkin pada saat itu ada yang tidak kebagian tiket ya, bisa nonton di rumah saja, oke, itu terpenuhi. Yang kedua, bahwa segala aktivitas kita saat ini sudah dipantau sama masyarakat luas, termasuk masyarakat di luar Kalimantan yang ikut berkomentar. Dan artinya apa? Peran media ini sangat penting, kiranya harus kita evaluasi. Mungkin dalam
dalam pengeditan ataupun dalam tayangan ada yang kurang, ini perlu pelan-pelan harus kita evaluasi bagus-bagus. Karena yang nonton bukan masyarakat kita, yang nonton ternyata hampir seluruh dunia, Pak. Saya tuh kadang-kadang kalau malam ya liatin komentar, ya kan, ada yang lucu-lucu tuh. Yang paling rame Pak memang komentarnya perihal IKN. Pak, ada aja yang pro kontra. Saya kirim nih lah ke teman-teman, liatin nih, lucu banget nih dia ngomong. Kayak gitulah pokoknya. Intinya banyak target yang ingin kita capai terkait dengan kegiatan desa, yang mana ini kita melihatnya jangan hanya untuk keperluan masyarakat, tetapi juga kita disaksikan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia. Itu. Dan kemarin momen Beraya Fest Volume 2 ini juga tentunya ya melibatkan masyarakat-masyarakat sekitar dalam pemberdayaan tentunya. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Raya, pemirsa, dalam melakukan serangkaian program dan juga inisiatif yang telah dilaksanakan untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan juga memberdayakan setiap warganya. Mulai dari program perawatan kesehatan mental perempuan sebagai pilar keluarga hingga program pencegahan stunting, Salam Bukit Raya terus berkomitmen untuk mengawal program dan kebijakan desa dalam memberikan dampak positif yang nyata. Ya, membangun desa, memberdayakan masyarakat yang menggambarkan semangat gotong royong dan kolaborasi di Bukit Raya, kita saksikan bersama. Sebagai media yang menjaga integritas dan konsistensi, Salam Bukit Raya berperan aktif dalam mengawal berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui liputan dan publikasi yang dilakukan, Salam Bukit Raya memastikan informasi mengenai program-program desa tersampaikan kepada masyarakat luas, sekaligus memperlihatkan dampak positif dari inisiatif pemerintah desa dalam membangun komunitas yang lebih sejahtera dan mandiri. Salah satu program yang didukung oleh workshop merawat kesehatan mental perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman perempuan desa tentang kesehatan mental. Salam Bukit Raya turut mendokumentasikan bagaimana kegiatan ini memberdayakan ibu-ibu dari berbagai organisasi desa agar lebih berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dalam bidang kesehatan masyarakat, Salam Bukit Raya juga mengawal kegiatannya berkaitan dengan pencegahan stunting, seperti kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting, memastikan bahwa upaya pencegahan stunting berjalan optimal di tingkat desa. Dengan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan ini, Salam Bukit Raya membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, penyuluhan stunting sejak dini dan penyuluhan kelas ibu hamil juga menjadi agenda penting yang dikawal untuk memastikan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan ibu serta bayi sejak dini. Selain itu, Salam Bukit Raya turut meliput kegiatan Jaga Desa yang merupakan program untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dan membuka ruang dialog bagi masyarakat, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun lingkungan desa yang lebih sadar hukum dan siap menghadapi tantangan pembangunan di era Ibu Kota Nusantara. Dalam bidang ekonomi, Salam Bukit Raya juga mendukung program Padat Karya Tunai Desa atau PKTD yang berfokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian upah langsung, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Terkait bantuan sosial, Salam Bukit Raya turut mengawal penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT desa yang bersumber dari dana desa bagi masyarakat kurang mampu. Dengan memastikan proses distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran, Salam Bukit Raya berperan dalam mengawasi serta menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan prosedur pencairan BLT. Tahun 2024, pemerintah Desa Bukit Raya mengalokasikan anggaran sebesar Rp28.800.000 dan disalurkan kepada 8 keluarga penerima manfaat. Selain itu, Salam Bukit Raya juga berperan dalam meliput dan mengawasi penyaluran bantuan bagi korban banjir yang terdampak bencana alam.
Liputan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa dan berbagai pihak dapat tersalurkan secara merata dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, semangat gotong royong juga terus dijaga melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salam Bukit Raya turut mengawal inisiatif ini untuk memperlihatkan bagaimana kebersamaan menjadi modal utama dalam membangun desa yang lebih maju. Kegiatan ini juga menggambarkan bahwa tradisi gotong royong yang merupakan budaya asli bangsa Indonesia harus dilestarikan. Dalam bidang pendidikan, Salam Bukit Raya turut mendukung program bantuan pendidikan Kejar Paket C bagi masyarakat desa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka dalam dunia kerja. Penyuluhan pertanahan juga menjadi perhatian dan salah satu target peliputan Salam Bukit Raya dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak kepemilikan tanah serta tata cara legalisasi aset tanah mereka. Melalui program ini, diharapkan masyarakat lebih memahami aspek hukum yang berkaitan dengan pertanahan dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, untuk mendorong kreativitas anak-anak desa, Salam Bukit Raya turut mengawal lomba keterampilan anak, sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menggali potensi dan bakat anak-anak di berbagai bidang. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkembang dan memiliki rasa percaya diri dalam mengasah keterampilan mereka. Dalam hal peningkatan kapasitas sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, Salam Bukit Raya juga mendukung peningkatan kader posyandu sebagai upaya untuk memperkuat layanan kesehatan bagi ibu dan anak di tingkat desa. Dengan meningkatkan kapasitas para kader, diharapkan layanan kesehatan desa semakin optimal dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan perannya sebagai media informasi dan edukasi, Salam Bukit Raya terus mengawal setiap perjalanan dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Bukit Raya, sehingga manfaat dari setiap kegiatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya, keren banget ya. Banyak sekali program-program dari Desa Bukit Raya yang memberdayakan masyarakat. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana Salam Bukit Raya turut merayakan dan menguatkan ikatan persaudaraan antar masyarakat, sekaligus menebar keberkahan di berbagai momen penting. Dari peringatan Tahun Baru Islam hingga kegiatan Ramadan berkah berbagi takjil, Salam Bukit Raya selalu hadir dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Iya, betul sekali Viko. Selain itu, acara Maulid Nabi Muhammad SAW, seleksi dan musabaqah tilawatil Quran, dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat spiritualitas dan rasa persaudaraan antar masyarakat Desa Bukit Raya. Ya. Kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Sebagai media resmi pemerintah desa, Salam Bukit Raya terus mengawal dan mendokumentasikan berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung di Desa Bukit Raya selama setahun terakhir. Kehadiran Salam Bukit Raya tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga menjadi penghubung informasi bagi masyarakat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah dan menebarkan nilai-nilai keberkahan. Pada 13 Juli 2024, pemerintah Desa Bukit Raya menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah di Gedung Serbaguna Alun-Alun Taruna Desa Bukit Raya. Acara ini diinisiasi bersama komunitas Sedekah 1000 Sehari dan Sedekah Jumat, mengusung tema Momentum Baru, membangun masa depan Islam dengan harmoni persatuan dan kebersamaan di Nusantara. Melalui Salam Bukit Raya, masyarakat dapat mengetahui bagaimana acara ini mempertemukan berbagai unsur desa seperti BPD, Babinsa, Babin Kamtibmas, LPM, Bumdesa, PKK, Karang Taruna, dan Satlinmas. Kehadiran mahasiswa KKN dan PBL dari Universitas Mula Warman juga menjadi bukti kuatnya kolaborasi dalam memperingati momen spiritual ini.
Santunan kepada 37 anak yatim piatu juga menjadi bagian dari kepedulian yang diangkat dalam liputan Salam Bukit Raya. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 20 September 2024, pemerintah Desa Bukit Raya mengadakan acara bertema meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam membangun keharmonisan multikultural di Ibu Kota Nusantara. Melalui laporan Salam Bukit Raya, masyarakat dapat menyaksikan kemeriahan peringatan ini yang dihadiri oleh berbagai unsur desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Acara semakin semarak dengan lomba hias telur yang melibatkan setiap RT di Desa Bukit Raya. Tak hanya itu, tausiah oleh Ustadz Adrian dari Balikpapan menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW yang menjadi sorotan utama dalam liputan Salam Bukit Raya. Dengan adanya dokumentasi ini, pesan Maulid Nabi dapat terus disebarluaskan dan dikenang oleh masyarakat. Pada 26 Oktober 2024, pemerintah Desa Bukit Raya mengadakan seleksi Tilawatil Quran atau STQ untuk mempersiapkan peserta dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-19 tingkat Kecamatan Sepaku. Sebanyak 26 peserta dari berbagai jenjang pendidikan berpartisipasi dalam cabang lomba tartil, tilawah, dan kaligrafi. Salam Bukit Raya meliput proses seleksi ini, memberikan gambaran bagaimana generasi muda di Desa Bukit Raya memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Dengan dukungan para juri yang kompeten, ajang ini menjadi tolak ukur dalam menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Desa Bukit Raya mengirimkan 5 peserta terbaiknya dalam ajang MTQ ke-19 tingkat Kecamatan Sepaku yang diselenggarakan di Desa Sukomulyo pada tanggal 23 sampai 24 November 2024. Salam Bukit Raya menyoroti perjalanan para peserta yang berkompetisi dalam berbagai cabang lomba, serta pencapaian membanggakan dengan perolehan 2 piala, yakni juara 2 cabang tilawah golongan qiraat murotal dewasa dan juara 3 cabang khat golongan kontemporer putri. MTQ menjadi momentum penting bagi masyarakat Desa Bukit Raya untuk semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran serta mempererat ukhuwah Islamiyah antar desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku. Liputan Salam Bukit Raya memastikan bahwa semangat para peserta dan nilai-nilai yang terkandung dalam MTQ dapat terus diingat dan diwariskan. Pada 8 Februari 2025, pemerintah Desa Bukit Raya menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Furqon. Dengan menghadirkan penceramah Kompol Haji Sarbini SHMH dari Balikpapan, acara ini mengangkat tema Isra Mi'raj, menyongsong ibu kota baru dengan semangat iman dan kebersamaan. Dalam liputan Salam Bukit Raya, tausiah yang disampaikan menyoroti makna perjalanan spiritual Rasulullah SAW serta relevansinya dalam kehidupan umat Islam. Masyarakat pun diajak untuk mengambil hikmah dari peristiwa tersebut dalam menghadapi perubahan zaman, terutama dalam menyongsong pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Bulan suci Ramadan di Desa Bukit Raya semakin bermakna dengan adanya kegiatan Ramadan berkah berbagi takjil yang diprakarsai oleh pemerintah Desa Bukit Raya. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial yang diliput oleh Salam Bukit Raya, memperlihatkan bagaimana semangat gotong royong dan berbagi tetap terjaga di tengah masyarakat. Dukungan dari BPD dan LPM semakin memperkaya kegiatan ini, memperlihatkan bahwa kebersamaan dalam berbagi keberkahan Ramadan menjadi bagian dari budaya masyarakat Desa Bukit Raya. Melalui Salam Bukit Raya, setiap momen keagamaan yang berlangsung di Desa Bukit Raya terdokumentasi dengan baik dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan terus mengawal berbagai kegiatan keagamaan, Salam Bukit Raya berperan dalam mempererat persaudaraan dan menyebarkan keberkahan bagi semua. Ya, sungguh luar biasa sekali ya bagaimana berbagai acara keagamaan ini dapat
menyatukan masyarakat ya dengan semangat yang penuh berkah tentunya. Dan tak terasa kita tiba di segmen terakhir dari rangkaian Kilas Balik ini, dan tentu saja kita akhiri dengan hal yang menjadi fondasi dari semua keberhasilan, yakni keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Betul sekali Viko. Melalui berbagai musyawarah desa, rapat koordinasi dan forum-forum penting lainnya, pemerintah Desa Bukit Raya bersama masyarakat terus menyatukan langkah. Dan Salam Bukit Raya hadir di tengah-tengah proses itu menjadi jembatan informasi, menyuarakan transparansi dan memperkuat partisipasi publik. Mulai dari realisasi pembangunan fisik, penyusunan rencana kerja pemerintah desa, hingga penanggulangan bencana dan penetapan penerima bantuan, semuanya melibatkan masyarakat. Dan semua itu terekam dan tersampaikan melalui informasi media desa. Mari kita simak liputan pamungkas kami bersama masyarakat membangun desa. Salam Bukit Raya terus menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Raya. Setahun terakhir, berbagai musyawarah dan rapat koordinasi telah dilaksanakan sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berbagai agenda ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan Desa Bukit Raya yang lebih maju, sejahtera, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Dalam rangka realisasi pembangunan fisik, pemerintah Desa Bukit Raya menggelar musyawarah desa realisasi pembangunan fisik semester 1 dan 2 tahun anggaran 2024. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengevaluasi capaian pembangunan serta mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dalam pelaksanaannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap pembahasan, memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga. Selain itu, dalam menyusun perencanaan pembangunan telah dilaksanakan musyawarah desa, perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa tahun anggaran 2025, serta musyawarah perencanaan pembangunan desa, Musrenbang Desa, RKP Desa tahun anggaran 2025. Melalui forum ini, masyarakat berperan aktif dalam merumuskan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun mendatang, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun desa. Di sisi lain, berbagai permasalahan mendesak juga mendapat perhatian khusus. Musyawarah Desa Khusus tentang percepatan penanggulangan epidemi demam berdarah menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah desa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Begitu pula dengan Musyawarah Desa Khusus tentang penanggulangan bencana alam berupa banjir tahun 2025 yang bertujuan untuk merancang langkah-langkah mitigasi serta penanganan darurat guna mengurangi risiko bencana. Aspek sosial juga menjadi fokus utama dalam pembangunan desa. Melalui musyawarah desa khusus tentang penetapan hasil pemutakhiran desa SDGs tahun 2024, pemerintah desa memastikan bahwa program pembangunan sejalan dengan target global pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, musyawarah desa khusus tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2025 memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa, Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa tahun anggaran 2024 digelar untuk memberikan laporan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran secara rinci dan akuntabel. Tidak hanya dalam bidang pembangunan fisik dan sosial, kolaborasi antara lembaga desa juga menjadi perhatian melalui rapat koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat, rapat koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat, serta rapat koordinasi PKK dan Posyandu. Agenda ini menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyamakan visi dan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai media komunikasi pemerintah Desa Bukit Raya, Salam Bukit Raya turut berperan penting dalam menyebarluaskan informasi terkait berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Kehadiran Salam Bukit Raya memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses informasi yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan desa. Dengan semangat kebersamaan, mari terus membangun Desa Bukit Raya yang lebih maju dan sejahtera. Ya, sungguh luar biasa sekali ya melihat bagaimana partisipasi masyarakat ini menjadi inti dari setiap kebijakan dan juga pembangunan yang ada di Desa Bukit Raya. Pak Yatiman, bagaimana Bapak memaknai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses musyawarah dan pembangunan desa, Pak Kades, seperti yang kita saksikan bersama tadi? Kegiatan pembangunan desa tidak cukup dilaksanakan oleh pemerintah, tetap harus melibatkan masyarakat. Apalagi dalam pembangunan, sistem itu dibangun berdasarkan dari bawah. Betul. Nah, musyawarah. Ya, setelah hasil musyawarah itu kita bangun. Nah, sehingga apapun kepentingan masyarakat kita akomodir sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan kami yakin pemerintah tidak bisa membangun salah satu desa tanpa peran daripada masyarakat. Justru itu dengan adanya gotong royong, kebersamaan, inilah yang sangat penting. Nah, kami sudah merasakan, alhamdulillah Bukit Raya, kegiatan gotong royong itu berjalan sesuai harapan kita. Pemerintah mengharapkan masyarakat ikut berperan. Nah, terbukti kegiatan-kegiatan melibatkan semua masyarakat. Dan kami yakin dengan keterbatasan anggaran tidak mungkin desa kami bisa dibangun tanpa ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, semua ini tidak akan berhasil. Betul? Semuanya harus bersinergi. Betul sekali. Nah, mungkin Pak Troy ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi terkait bagaimana partisipasi masyarakat ya di setiap kebijakan dan juga pembangunan desa. Mungkin kaitannya dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, bagaimana ini komitmen yang bisa disampaikan kembali kepada masyarakat bahwa IKN akan bersinergi begitu dengan pemerintah desa. Iya. Saya menyitir apa yang disampaikan oleh Mbak Sarina tadi ya, 3 kata kunci penting. Komunikasi, ya itu terus harus dilakukan. Nah, supaya tidak ada kesalahpahaman, ya tidak terjadi mispersepsi, misinformasi dan sebagainya. Itu yang perlu ditegakkan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Otorita Ibu Kota Nusantara membuka komunikasi seluas-luasnya. Semua harus bisa dibicarakan dengan baik. Karena Ibu Kota Nusantara ini akan menjadi parameter dan akan dilihat gitu ya. Baik oleh wilayah sekitar, ya pemerintah pusat sendiri juga, dan juga dunia. Apalagi tadi kota dunia untuk semua. Jadi konteks komunikasi, metode komunikasi, ya mekanisme komunikasinya juga kita jaga betul-betul ya, kita harus pelihara dengan baik gitu ya. Nah, konteks komunikasi itu berarti nanti perlu yang adanya hal yang kedua tadi disampaikan juga tuh, transparansi. Nah, jadi transparansi ini menjadi penting ya, masyarakat bisa mengetahui bagaimana seberapa jauh progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara misalnya, ya. Lalu ada apa saja yang ada di Ibu Kota Nusantara ini? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik? Informasi-informasi ini transparan kami berikan, ya kan, melalui website yang ada di Otorita Ibu Kota Nusantara, media sosial lainnya, lalu lewat bantuan teman-teman Salam Bukit Raya ini. Nah, jadi transparansi ini bukan hanya kita yang memiliki, kita yang membuka, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk media-media lain untuk meliput. Ya, kami terbuka untuk diliput, begitu ya. Kami terbuka untuk media juga untuk melihat sendiri secara langsung. Nah, ini penting Pak Kades gitu ya, untuk melibatkan bagaimana pemangku kepentingan masyarakat ini untuk turut terlibat gitu ya di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bagian yang mana? Apa yang harus dilakukan? Nah, disitulah akan terjawab lewat transparansi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, oke, kita udah lalui semua. Yang ketiga, realisasi. Ini disebutkan juga kan gitu. Berarti apa yang direncanakan semua, bagaimana kita merealisasikannya dengan baik. Jangan lupa, kita ini bekerja harus ada sistemnya, harus teraudit, ya, harus ada tanggung jawabnya. Nah, ini semua penting harus kita lakukan. Jadi harus ada tanggung jawab yang jelas, harus audit ada auditnya di situ ya. Dan siapa penanggung jawabnya, siapa yang harus menjalankannya ini. Nah, prinsip-prinsip itu harus kita tegakkan.
supaya tidak ada kekeliruan di dalam penanganan pembangunan ini, dan juga walaupun kita kerjasama kolaborasi juga harus tertib semuanya, betul ya Pak ya, gitu ya, harus clear semuanya gitu ya. Nah, saya pikir hal-hal tersebut antara lain yang bisa kita perkuat dan kita bisa lanjutkan. Luar biasa komitmen tadi kita sudah dengarkan bersama ya Bu Sarina. Sekali. Baik. Selanjutnya kita ke Pak Adi sebagai media desa, bagaimana nih Salam Bukit Raya terus menjaga konsistensi dalam mengawal keterbukaan informasi publik serta memperkuat kepercayaan warga terhadap jalannya pemerintah desa. Ya, kalau bicara konsistensi ini merupakan hal yang paling sulit itu. Berat ya. Berat ya. Kalau memulai melaksanakan terus habis itu ya kadang-kadang ada yang bilang orang panas-panas teh ayam ya dalam tanda kutip ya, menjaga itu yang sulit ya kan. Kalau masih sekali jalan terus habis itu hilang ditinggal zaman itu udah banyak sering terjadi. Iya. Tapi kalau untuk mempertahankan tetap konsistensi ini merupakan PR besar. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan konsistensi, di mana terkait dengan media informasi desa ya, media informasi desa itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang desa, terus dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendes, bahkan peraturan daerahnya, bahwa kita diberi ruang dalam media informasi ini untuk dianggarkan, terus disupport, difasilitasi. Ya, ini sebenarnya yang menjadi saya bilang wajib. Kenapa? Sebenarnya ini sudah diatur, setelah diatur itu kita diberikan ruang dan kewajiban ini sebenarnya harus dilaksanakan. Berbicara misalkan tadi Pak Troy, Pak Kadis menyampaikan realisasi. Ada berbagai banyak cara untuk menyampaikan realisasi anggaran itu ke publik, ya kan? Kalau yang konvensional biasanya spanduk, ya kan? Kita punya cara yang memanfaatkan teknologi digital. Betul. Dengan cara share-nya media sosial di website dan bahkan kita bacakan di channel YouTube, kita bikinkan narasi. Iya. Ini sebenarnya kan hal yang wajib. Iya. Tinggal cara eksekusinya saja seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang pernah kami sampaikan kepada desa-desa yang berkunjung di tempat kami. Kita semua sudah disupport. Terima kasih Pak Kades atas supporting anggaran untuk media informasi ini sehingga ini juga bisa eksis. Itu juga penting, Pak. Iya. Anggaran itu penting. Karena kalau tetap bertahan, eksis konsisten tapi tidak disupport dengan anggaran, saya pikir hilang sendiri, Pak. Ya, itu penting. Ya, dari support anggaran itulah yang memang kita harus benar-benar dipercayakan bahwa anggaran diberikan kepada media informasi untuk terus dikembangkan, dan kita dilindungi oleh undang-undang dan punya kewajiban untuk eksekusi itu dengan baik. Itu mungkin kalau menurut saya. Baik, arti pentingnya ini adalah semuanya harus ini ya, bersinergi. Iya, ya, untuk tentu. mendukung hal-hal baik apa yang sudah kita upayakan biar terus bisa konsisten. Ya, bersinergi, habis itu eksekusinya. Betul. Iya, eksekusinya harus benar-benar mengerucut tajam. Partisipasi semuanya ini harus betul-betul aktif ya. Iya. Oke, sebelum untuk perbincangan kali ini, saya minta terlebih dahulu kepada masing-masing narasumber kita ini untuk dapat memberikan harapan dan juga doa tentunya untuk Salam Bukit Raya yang sudah menginjak usianya ke 5 tahun. Pak Kades, silakan. Iya, terima kasih. Selamat kepada Salam Bukit Raya yang sudah menginjak 5 tahun. Iya. Nah, harapan kami tetap eksis. Apapun kegiatan dilakukan teman-teman Salam Bukit Raya, kami mendukung. Ya, tetap komitmen walaupun memang tantangannya bukan semakin lama semakin mudah, tetapi makin susah. Nah, semoga tantangan ini malah jadi pendewasaan. Nah, harapan kami ke depan tetap dilanjut ya. Sukses semuanya untuk Salam Bukit Raya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Pak Troy, Mungkin ke saya dulu kali ya, biar Pak Troy terakhir ini kita mau dengarkan harapan closing statement. Ini pamungkas ini. Biasanya paling mengenai. Kita juga penasaran. Siap. Kalau dari saya kepada teman-teman seluruh kru yang terlibat, tentunya saya pikir kalau bicara konsistensi terbukti sampai sekarang. Saya pikir ya kepada teman-teman tetap berkreasi, tetap berinovasi, karena hal itu menjadi penting ketika kita memutar konten terus menjadi sebuah kebosanan kalau misalkan begitu-begitu saja. Ya kan, kita berinovasi sehingga memberikan audiovisual, karena kalau bicara konten itu kan audiovisual ya. Audiovisual yang benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Karena dibalik dari kamera, di balik layar, itu semuanya ada cerita dan makna. Saya berharap kepada teman-teman Salam Bukit Raya tetap konsisten ya dari situ. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan,
boleh ngadu ke saya juga nggak apa-apa, ke Pak Kades juga nggak apa-apa, nanti ujung-ujungnya nanti ngadu ke Pak Troy. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ya buat teman-teman 5 tahun Salam Bukit Raya. Baik, Ya. Pak Troy, terima kasih Pak Adi. Pak Troy, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi apresiasi kami dari Otorita Ibu Kota Nusantara untuk Desa Bukit Raya dengan Salam Bukit Rayanya ya. 5 tahun usia yang masih dini memang ya, tetapi pengalaman dan juga suka dukanya tadi juga sudah banyak, dan saya berdoa dan berharap ini bisa menjadi podcast ataupun media digital yang global quality gitu ya, international quality. Nggak apa-apa, kita harus bermimpi ya, bermimpinya harus yang terbaik. Itu mimpi kan gratis gitu kan. Jadi maksud saya pertama itu mari teman-teman kru Salam Bukit Raya bermimpi yang terbaik begitu ya. Nah, kemudian lakukan yang terbaik, lalu jangan putus asa. Ya, jangan putus asa ya. Terus trial dan error. Nah, kemudian juga terbuka dengan hal-hal yang baru, apalagi dekat sekali dengan IKN yang menjadi kota dunia untuk semua. Jadi mari buka wawasan kita yang lebih luas lagi, begitu. Dan jadilah trendsetter. Nah, saya harus jadi trendsetter ini. Ya, kami tunggu nih, apalagi gebrakan-gebrakan. Kalau perlu dalam 1 tahun tuh bikin gebrakan-gebrakan apa ini gitu ya, yang akan dikeluarkan. Betul. Yang mungkin dari media sosial lain belum punya gitu. Hanya ada di Salam Bukit Raya gitu ya. Terakhir, saya punya pantun, boleh nggak nih pantun? Tapi saya boleh minta ininya, minta cakepnya boleh nggak? Kita justru nggak tahu nih kalau ada pantun. Biasanya hostnya. Iya, gitu ya, khusus buat Salam Bukit Raya ya. Silakan Pak. Ya, ada angsa di embung IKN. Mari warga Desa Bukit Raya dan warga Indonesia sama-sama kita membangun Ibu Kota Nusantara. Iya. Keren Pak, siap. Dari Pak Troy tadi. Wah, ini luar biasa. Luar Saya biasa. mau balas boleh pantun? Silakan. Durian buah semangka. Ibu Kota Nusantara kebanggaan kita. Ya, luar biasa. Baik, luar biasa. Terima kasih atas pesan-pesan, atas refleksi dari Salam Bukit Raya. Terima kasih Pak Yatiman Setiawan, terima kasih Pak Troy, terima kasih Pak Adi Suryadi telah bergabung bersama kami dalam kesempatan spesial ini. Dan gak kerasa ya, kita udah jalan-jalan bareng nih untuk menyusuri kilas balik perjalanan 5 tahun Salam Bukit Raya. Iya, ternyata banyak sekali ya momen seru, kemudian kegiatan keren, momen berharga juga yang bikin kita bangga dari bagian dari Salam Bukit Raya. Ya, dan juga apalagi Desa Bukit Raya kini telah menjadi bagian penting dari kawasan strategi Ibu Kota Nusantara. Maka dari itu Salam Bukit Raya bukan hanya menyuarakan desa, tetapi juga memperkuat identitas kita sebagai desa masa depan yang tumbuh bersama Ibu Kota Nusantara. Ya, karena lewat Salam Bukit Raya kita hadir dalam semangat digital tanpa batas, menyambungkan suara desa ke penjuru negeri bahkan dunia. Bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil punya arti besar buat desa tercinta dan juga buat masa depan bersama di jantung Nusantara. Ya, terima kasih telah membersamai kita selama 5 tahun terakhir. Saya Sarina. Dan saya Vicky Setiabudi. Sampai jumpa di cerita hebat berikutnya. Salam dari kami. Salam Bukit Raya. Terima kasih. 5 tahun berjalan, tak sekadar tayangan. Salam Bukit Raya jadi saksi perjalanan. Dari layar kecil ke hati masyarakat, kita rekam kisah desa yang hebat. 5 tahun Salam Bukit Raya, setiap detik punya makna. Dari breaking news sampai vlog inspirasi, kami hadir berbagi informasi untuk Nusantara. Dari tanah yang penuh cerita, kami menyapa dunia. Di balik sorotan kamera dan naskah berita, ada semangat yang tak pernah reda. 5 tahun bukan akhir cerita, tapi
biasa. 5 tahun